Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri dari Prodi Manajemen Unisnu Jepara, akan menerangkan tentang brand positioning. Brand positioning. Selanjutnya akan dibahas mengenai the brand positioning process of PopMe. Brand positioning. Positioning adalah tindakan merancang atau designing penawaran dan citra perusahaan atau companies offering the image untuk menempati tempat khusus di benak target pasar. Dengan kata lain, brand positioning adalah sebuah kondisi yang digambarkan bagaimana sebuah brand berbeda dari para pesaingnya dan di mana atau bagaimana brand tersebut berada di benak pelanggan. PopMe merupakan mie instan dalam bentuk cup dari Indomie di Indonesia, diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PopMe diluncurkan pada tahun 1987. Selanjutnya akan dibahas mengenai identify a relevant set of competitive product. Yang kedua ada identify determinant attribute. Yang ketiga ada collect data about customer perception for brand in the competitive set. Yang keempat ada analysis the current position of product in the competitive set. Yang kelima ada determinant customers most preferred combination of attribute. Yang keenam ada consider fit of position with customer need and segment attractiveness. Dan yang terakhir ada read position statement or value proposition to with development of marketing strategy. Nah, selanjutnya di sini akan menerangkan yang pertama step 1, identify a relevant set of competitive product. Ada 5 pesaing dari PopMe sendiri, yakni Mie Sedap Cup, Nissin Food UFO, ABC Mie Cup, Samyang Cup, dan Alami Cup. Selanjutnya step kedua ada fitur. PopMe merupakan mie instan goreng dan kuah yang dikemas dalam bentuk cup dengan berbagai varian rasa sehingga lebih praktis. Kemudian ada benefit. Di sini PopMe memiliki rasa yang khas dan tidak memiliki bau yang begitu menyengat sehingga konsumen suka. Parentage, PopMe merupakan sebuah merek mie instan dalam bentuk cup dari Indomie di Indonesia yang diluncurkan pada tahun 1987 dan diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Comparison with competitor product. PopMe memang dikemas dengan bentuk yang praktis sehingga bisa dibawa dan bisa dinikmati kapanpun. Dan selanjutnya, perusahaan berusaha untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan daya tarik tertentu. Price quality-nya harga termurah pada kemasan mini sekitar 4.000 sampai 5.000, sedangkan untuk kemasan sedang sampai besar sebesar 7.000 sampai 9.000. Step ketiga ada collect data about customer perception for brand in the competitive set. Ada persepsi produk dari PopMe. Mereka rata-rata memilih produk PopMe karena sejak dulu sudah mengenal produk terlebih dahulu sebelum ada kemasan mie instan cup yang lain. Serta mie-nya yang kenyal dan pilihan rasanya juga banyak. Persepsi kedua dari persepsi produk mie sedap, rata-rata memilih produk mie sedap karena sesuai dengan lidah mereka dan mie sedap lebih lengkap varian rasa, kuah kental serta bumbunya lebih terasa. Yang ketiga, persepsi produk Nissin Food Cup. Rata-rata tidak memilih produk ini karena belum pernah mencoba dan bahkan ada yang belum pernah mengenal produk ini. Selanjutnya, persepsi produk ABC Mie Cup. Rata-rata memilih produk ABC Mie Cup karena produk ini memiliki tekstur mie yang kecil dan tidak pelit akan rempah-rempahnya. Yang kelima ada persepsi produk Samyang Cup. Rata-rata mereka itu memilih Samyang karena memang cita rasanya yang pedas. Ini tidak sembarang orang suka. Yang terakhir Alami Cup. Rata-rata tidak memilih produk alami karena
sebagian besar belum pernah mencoba dan bahkan ada yang belum tahu. Selanjutnya ada step keempat, yakni Samyang yang menempati posisi utility quadrant dan simbolik kuadran ada cup noodle dari Nissin serta ABC Mi Cup, dan fungsional kuadran itu ditempati oleh Alami Cup karena Alami Cup ini merupakan produk mie yang memang diperuntukkan oleh mereka yang suka mie namun tetap sehat, karena produk Alami Cup ini merupakan produk yang berbahan dasar alami dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Serta yang tadi si Samyang itu karena mereka tidak sembarang orang bisa beli, serta memang harganya yang mahal dan rasanya memang pedas. Jadi orang-orang tertentu saja. Nah, produk yang menempati emotional quadrant ada pop mie dan mie sedap karena mereka saling menjadi leadership dalam pasar dan saling bersaingan. Selanjutnya step 5, determine customer most preferred combination of attribute. Dari 20 orang responden telah dimintai persepsi tentang atribut terpenting dalam memilih sebuah produk dan menghasilkan sebuah riset sebagai berikut. Nah, dari beberapa orang yang sudah ditanyai, mereka lebih mengutamakan atribut. Yang pertama itu harga. Harganya yang terjangkau, dan yang kedua ada varian rasa yang bisa dipilih mereka agar tidak bosan, serta kualitas mie-nya. Jika kualitas mie-nya enak dan kenyal, maka mereka lebih menyukainya. Nah, step ke-6 ada consider fit of position with customer need and segment attractiveness. Ada atribut yang paling menonjol pada pop mie, yakni ukuran 30% lebih besar dan isi lebih banyak, memiliki banyak varian rasa dan topping lebih lengkap. Yang kedua, brand kompetitor terdekat produk pop mie. Produk pesaing terdekat dari pop mie menurut hasil riset yang sudah dilakukan menyatakan bahwa produk pop mie ini pesaing terdekatnya mie sedap. Ketika ada faktor riset yang saya lakukan, konsumen lebih memilih produk yang sesuai dengan selera dan kebiasaannya sejak dulu, serta faktor varian rasa dari produk mie tersebut. Nah, ini bukti dari mie sedap cup sebagai pesaing utama. Mie sedap cup tampil dengan iklan yang begitu menggigit dengan dibintangi oleh Raditya Dika, sedangkan pop mie sendiri jarang menggunakan brand ambassador yang artis papan atas karena memang pop mie sudah merajai pasar, walaupun banyak pesaing yang memang benar-benar ingin menyaingi